Selamat datang di kelas metodologi penelitian. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai metodologi penelitian. Saya yakin setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerti dan memahami pengertian metodologi penelitian, apa itu masalah dalam penelitian, dan metode ilmiah. Kalian siap? Mari kita mulai. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Metodologi secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu metodos dan logos. Metode sendiri terdiri atas dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang artinya melewati atau melalui, dan hodos yang artinya cara atau jalan. Sehingga ketika disimpulkan, metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk logos sendiri artinya adalah ilmu. Jadi kalau kita simpulkan, metodologi adalah cara atau ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan penelusuran dan tata cara tertentu. Lalu kita bicara mengenai penelitian. Beberapa referensi yang telah saya cari, saya baca, memang banyak ahli mendefinisikan mengenai penelitian. Namun ada beberapa kata yang mungkin selalu diulang-ulang sehingga menunjukkan dari esensi penelitian itu sendiri. Ada kata-kata seperti pemikiran, kemudian sistematis, pengumpulan data, penafsiran data, penyelidikan, kemudian fakta-fakta, ada lagi mengenai penemuan, pengembangan, kemudian pengujian, analisis. Banyak sekali kata-kata yang muncul ketika kita mencari definisi dari penelitian. Pakar-pakar yang menjelaskan definisi penelitian itu pun juga banyak, mulai dari David Penny, Suprapto, Sutrisno Hadi, kemudian Sugiono sendiri, Kerlinger, Macmillan, Schumacher, banyak. Kalian bisa mencarinya di Google atau di referensi yang lain. Namun saya dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah sebagai upaya, suatu kegiatan untuk mencari jawaban yang benar atas suatu masalah yang berdasarkan logika dan didukung oleh fakta-fakta empirik. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses seperti pengumpulan data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan yang dilandasi pada suatu metode dan teknik tertentu. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan suatu masalah. Karena konteksnya adalah melakukan penelitian, maka dasar yang paling fundamental yang harus kalian miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Metodologi penelitian ada karena dilatar belakangi ingin menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah muncul. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian dan riset, di mana riset dan penelitian memang harus dilakukan secara terstruktur dan tersistematis. Banyak ahli dan pakar mendefinisikan metodologi penelitian itu sendiri. Saya beri contoh misalkan dari Prof. Sugiono. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Di sisi lain, metodologi menurut Muhyiddin Syirah adalah cara menentukan dan memilih topik permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai penentuan judul penelitian. Satu lagi dari Prof. Winarno, metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik yang sistematis. Itulah sebabnya di dalam menjalankan penelitian maupun riset, seorang mahasiswa atau peneliti harus mengikuti kaidah penelitian yang sistematis. Bagaimana penelitian itu dikatakan sistematis? Penelitian dapat dikatakan secara sistematis
Penelitian dilakukan dengan proses identifikasi dan membuat suatu rumusan masalah. Yang kedua, peneliti harus menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu dan merumuskan hipotesis. Pada dasarnya metodologi penelitian memiliki 3 kemanfaatan. Yang pertama, yaitu adalah memperoleh pengetahuan atas penemuan baru. Yang kedua, penelitian dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Ketiga, penelitian itu dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. Kita akan membahas mengenai perbedaan metode dan metodologi. Ini adalah 2 kata yang berbeda, di mana berdasarkan secara etimologi, kemudian secara pengertian, kemudian secara sifat, itu memiliki arti yang berbeda semuanya. Yuk kita bahas satu-satu. Berdasarkan etimologi, metode itu artinya adalah cara. Metodologi terdiri dari 2 suku kata, yakni metodos dan logos. Yang tadi di awal sudah sempat saya jelaskan, yang secara keseluruhan metodologi adalah ilmu tentang metode. Kemudian yang kedua berdasarkan pengertiannya. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, termasuk metode itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari sifat, berdasarkan sifat, metode itu bersifat khusus karena metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi, sedangkan metodologi itu bersifat umum. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, alat, cara, dan lain sebagainya. No problem, no research. Tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Sekarang kita fokus apa itu masalah. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian, yaitu satu, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua adalah apabila terjadi kesenjangan antara harapan adalah sesuatu yang seharusnya dan kenyataan. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu akan menjadi suatu masalah. Yang ketiga adalah apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti pandemi, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nah, 4 hal itulah yang dapat kita gunakan sebagai indikator bahwa apakah dalam suatu fenomena ada masalah. Nah, sekarang kita masuk ke masalah-masalah dalam bidang pendidikan terutama. Masalah-masalah pendidikan yang memang potensial dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Itu ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen raw input. Beberapa hal yang masuk dalam komponen raw input ini adalah seperti karakteristik pribadi siswa, seperti kecerdasan, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berkonsentrasi siswa dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan siswa itu akan menjadi komponen raw input yang kita dapat menemukan masalah di dalamnya. Yang kedua adalah komponen instrumental input. Apa saja yang masuk dalam komponen instrumental input ini? Karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Kemudian yang ketiga ada komponen environmental input.
Apa saja ini? Misalkan seperti iklim, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok, teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, bahkan sampai ke kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang keempat adalah komponen proses, seperti kualitas interaksi guru dengan siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, penerapan model-model pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran, itu semua masuk dalam komponen proses. Dan yang terakhir adalah komponen output. Hal yang dapat dilihat dari komponen output ini adalah kualitas indeks prestasi belajar siswa, kualitas sikap siswa, dan perilaku siswa. Bisa dilihat juga dari keterampilan atau kecakapan siswa. Kelima komponen itulah yang dapat kita bidik, kita lihat berpotensial untuk menimbulkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebutlah yang akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan itu dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Secara universal, ada 3 jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia. Yang pertama adalah logika, di mana logika ini yang membuat kita dapat membedakan antara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah etika. Etika inilah yang akan membuat kita dapat membedakan antara baik dan buruk. Dan yang ketiga adalah estetika. Estetika ini yang dapat membedakan antara indah dan jelek. Nah, kepekaan indera yang dimiliki merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah, yang lazim biasa kita sebut dengan ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh 2 teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Apa itu koherensi dan korespondensi? Yuk simak lebih lanjut. Koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan logis dan berpikir secara rasional. Kemudian selain koherensi harus ada korespondensi, di mana korespondensi ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan pada fakta atau realita. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empirik atau berdasarkan fakta. Dengan demikian, kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empirik. Koherensi dan korespondensi mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi dengan cara berpikir yang rasional, berdasarkan logika, dan berpikir empiris, berdasarkan fakta. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Lalu bagaimana cara melakukan penelitian dengan metode yang ilmiah? Terdapat 4 langkah pokok metode ilmiah yang akan mendasari langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah perumusan masalah. Mengajukan pertanyaan itu adalah hal yang penting dalam penelitian. Mengajukan pertanyaan kita harapkan adalah untuk mencari jawabannya. Tanpa adanya masalah, tidak akan terjadi penelitian karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah
pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah pengajuan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara atau masih sekedar dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Hipotesis sendiri dalam penelitian dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam perumusan masalah. Peneliti menelusuri berbagai konsep, prinsip, dan mengeneralisasi dari sejumlah literatur, jurnal, sumber, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, kajian terhadap teori ini merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir sehingga dapat diajukan sebagai hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi data, yaitu mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisisnya untuk menguji kebenaran hipotesis. Jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Data empiris yang diperlukan adalah data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan cara-cara tertentu yang harus memenuhi kesahihan dan keandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini adalah proses menentukan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan pada poin pertama tadi. Jadi, hasil uji hipotesis adalah temuan peneliti pada saat melaksanakan penelitiannya setelah data-data diuji, dianalisis, dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang disusun dalam bentuk preposisi atau pernyataan yang telah diuji kebenarannya. Nah, itu dia materi kelas metodologi penelitian pendidikan pada hari ini. Setelah kalian selesai menonton video ini, apakah kalian sudah paham mengenai hal-hal terkait dengan metodologi penelitian khususnya di bidang pendidikan? Buat kalian yang masih bingung mengenai materi hari ini, silakan diputar ulang videonya supaya kalian lebih memahami mengenai metodologi penelitian di bidang pendidikan. Begitu dulu kelas metodologi penelitian pendidikan hari ini. Kita bertemu lagi di kelas selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.